Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, perempuan adalah makhluk yang sangat dihormati dalam agama Islam. Namun tak sedikit yang mengklaim bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang banyak menjadi penghuni neraka kelak di akhirat. Sebenarnya, kalau kita memperhatikan firman Allah bahwa neraka Allah maupun surganya Allah itu bersifat netral. Maksudnya, siapa saja berhak tinggal di nerakanya Allah, siapa saja berhak tinggal di surganya Allah, tergantung amal apa yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hal ini mengingatkan pada setiap hamba yang beriman, baik laki-laki dan juga perempuan, untuk memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan dirinya menjadi penghuni neraka. Begitu pula terkait dengan surga. Pada Quran surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira." Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, lantas mengapa neraka banyak dihuni oleh kaum perempuan? Tentunya secara keilmuan kita banyak membaca dari hasil temuan bahwa hawa nafsu dalam diri perempuan itu mendominasi, sehingga kecondongan untuk bersenang-senang dalam urusan dunia dan berpaling dari akhirat itu lebih besar. Dengan kondisi yang seperti itulah kaum perempuan tentunya tidak lantas berputus asa dari rahmat Allah, karena ada pesan Rasulullah sebagai penyeimbang, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna wa aksirnal istighfara fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum perempuanlah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Kalau kita memperhatikan dari hadis tersebut, itu merupakan penyeimbang atas dosa yang diperbuat supaya perempuan itu bisa selamat dari siksa api neraka. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah itu akan terasa berat jika tidak membekali diri dengan keyakinan yang benar, yaitu dengan meyakini bahwa setiap apa yang kita miliki adalah titipan Allah, dan juga meyakini bahwa sesuatu yang kita sedekahkan dengan benar dan tentunya ikhlas karena Allah, itulah yang akan bisa kita petik hasilnya di akhirat kelak. Dan Allah akan melipat gandakan hingga 700 kali lipat menurut penilaian Allah, tentunya dengan penilaian yang penuh dengan kualitas. Yang kedua, Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak kalimat istighfar,
kalimat istighfar yang terucap dari bibir dengan menyertakan hati sehingga menyambung dengan Allah akan mampu menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat atau sebagai penebus maghfirah dari Allah sehingga bisa aman dari siksa Allah. Seperti itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, an Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan demikian, anjuran memperbanyak sedekah dan istighfar yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah merupakan dua pelipur lara yang hadir untuk menyejukkan kaum perempuan yang notabene-nya sering digadang-gadang menjadi makhluk ciptaan Allah yang banyak menjadi penghuni neraka. Tentunya rahmat Allah itu luas. Jika pernah melakukan kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka bersegeralah untuk berbuat dan menggantinya dengan amal yang baik. Yang demikian ini bisa disebut dengan cara cerdas, khususnya perempuan, untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, lantas apa yang menyebabkan perempuan itu kebanyakan di neraka? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ilal musalla famarra 'alan nisa'i faqala, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nari. Fakulna, walima ya Rasulullah? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashira. Ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil khazimi min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah? Qala alaysa syahadatul mar'ati mislu nisfi syahadatir rajuli? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idza hadat lam sholli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika nuqsanu diniha. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat salat, lalu beliau melewati para perempuan, lantas beliau bersabda, wahai perempuan, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak mengumpat dan mengingkari suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang menghilangkan akal seorang lelaki cerdas daripada kalian. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah kesaksian seorang perempuan separuh dari kesaksian seorang laki-laki? Mereka menjawab, iya betul. Beliau bersabda, itulah kekurangan akal. Bukankah apabila seorang wanita haid tidak salat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab, iya betul. Beliau bersabda, itulah
kekurangan agamanya. Sehingga apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para perempuan yang menyebabkan mayoritas perempuan menjadi penghuni neraka, yang pertama adalah melaknat, yang dikenal dengan kebiasaan kita bahwa perempuan gampang mengutuk. Ya, seperti ketika tersakiti, kemudian refleks mengatakan moga-moga tidak selamat. Ya. Padahal laknat ini merupakan seburuk-buruk doa yang diarahkan kepada manusia, sebab laknat itu artinya pengusiran dari rahmat Allah dan menjauhkan kebaikan di dunia dan akhirat. Tidak ada keraguan lagi bahwa hal ini mengandung perampasan terhadap keluasan rahmat Allah yang mendahului murkanya. Kemudian, selain itu, perempuan suka mengingkari suami, yaitu menutupi nikmat yang telah diberikan oleh Allah lewat suaminya, seperti tidak berterima kasih terhadap pemberiannya, mengingkari kebaikannya, dan melupakan jasa baiknya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan, ada yang bertanya, apakah mereka mengingkari Allah? Kalau Rasulullah mengatakan bahwa perempuan suka ingkar, ya, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari suami, tidak mengakui kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka, istri seumur hidup, lalu ia melihat sesuatu yang tidak disukai dari dirimu, ia pasti berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Nah, untuk itulah maka ini yang harus dijaga dari kita sebagai perempuan. Yang kedua, dikatakan kurang akalnya. Memang kesaksian perempuan itu adalah separuh dari laki-laki, ya, karena memang banyak hal yang harus diteliti dari kekurangan-kekurangan sebagai perempuan. Ya, jadi kalau kita perhatikan pada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang menghilangkan akal seorang laki-laki cerdas selain dari kalian kaum perempuan, yakni tidak ada seorang pun yang mampu merampas akal seorang laki-laki selain perempuan, meskipun lelaki tersebut termasuk orang yang dikenal tekad dan kerasnya. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh emosi perempuan, ya, seperti pesona kecantikannya, kemanjaannya, dan bujuk rayunya. Ini termasuk yang menggambarkan, ya, bahwa laki-laki kadang-kadang menjadi lemah dan tunduk. Hal ini seperti pada Quran surat At-Tahrim, ya, ayat 1, ayat 2, bagaimana Rasulullah, ya, sampai tidak meminum madu karena permintaan dari para istrinya. Padahal, ya, itu tidak dibenarkan oleh Allah, ya. Untuk itulah maka beberapa yang perlu kita perhatikan sebagai perempuan, jangan sampai menjadi perempuan yang gampang ngakali suaminya yang sudah soleh, yang sudah banyak melindungi, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, jadi nanti yang tidak terima itu adalah Allah, dan ini membahayakan bagi kita perempuan. Yang ketiga, bahwa perempuan dikatakan kurang agamanya ketika haid dan nifas, itu memang tidak boleh melakukan ibadah salat dan puasa. Namun permasalahannya bagaimana segera bersuci kalau sudah bersih, bagaimana mengganti puasa wajibnya di bulan Ramadan, ya, di hari-hari yang lain untuk segera menyelesaikan hutang-hutangnya. Kemudian bagaimana meningkatkan amal sunnahnya, salat sunnahnya. Beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan agar supaya kita ini perempuan
tidak termasuk yang kebanyakan, seperti jangan mendekati zina. Nah, ketika berkumpul dengan lawan jenis, maka hindari yang namanya tabarruj, yaitu berhias, mempercantik diri secara berlebihan. Kemudian ikhtilat, ya, bercampur baur dengan begitu bebasnya, ya, antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi sebagai seorang perempuan juga diharapkan bisa mendidik anak perempuannya dengan baik, karena ini akan membentengi dari siksa api neraka. Nah, yang terakhir adalah bagaimana perempuan sabar ketika diuji dengan penyakit yang ada pada perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Atha bin Ribah yang diterima dari Ibnu Abbas, menanyakan kepadanya, ala uri kamra'atan min ahlil jannati fakultu bala faqala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u wa inni atakassafu fad'ullaha ta'ala li faqala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka faqalat asbir summa qalat inni atakassafu fad'ullaha li alla atakassafu fada'alaha. Inginkah Anda melihat seorang perempuan penduduk surga? Jawabku, memang. Katanya, nah, perempuan yang hitam itu, ia pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, saya ini sering jatuh pingsan dan suka membukakan aib. Maka doakanlah oleh Anda kepada Allah agar disembuhkannya. Ujar Nabi, jika Anda mau, Anda terima itu dengan sabar. Dan sebagai balasannya, Anda akan mendapatkan surga, atau kalau tidak, saya doakan kepada Allah Ta'ala agar disembuhkannya. Ujar perempuan itu, baiklah, saya akan bersabar. Kemudian ujarnya, tetapi saya sering membukakan rahasia. Maka doakanlah oleh Anda agar saya tidak berpenyakit seperti itu lagi. Maka didoakanlah oleh Nabi. Sehingga sabar di sini penyakit perempuan yang memang ketika pingsan seperti epilepsi itu bisa jadi tidak terkontrol masalah auratnya, bisa dilihat orang banyak. Kemudian yang kedua, penyakit yang memang ya sering menjadi bawaan perempuan, ya, itu suka gosip, membuka rahasianya orang lain. Nah, inilah yang harus sabar untuk mengendalikan diri, kecuali untuk kepentingan beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita berbincang-bincang di dalam rangka memperbaiki dan meluruskan agar supaya yang tidak baik menjadi baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan menambah kepada kita sebagai perempuan, ya, bagaimana tidak masuk pada kategori perempuan yang kebanyakan di neraka, namun kita menjadi orang yang mampu mengajak muslimah yang lain untuk bersama-sama menjadi penghuni surganya Allah dengan ketentuan yang telah dipesankan oleh Allah lewat Rasulnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.